Indonesia punya sumber asam amino yang luar biasa. Dia mengandung 20 jenis, hampir semua jenis asam amino dia ada. Dia mengandung lemak yang ada pada minyak zaitun. Dia mengandung selenium yang berperan sebagai anti kanker. Tumbuhan itu namanya apa? Kelor. Kelor nih, ya. Kalau boleh saya katakan sayur dari rajanya sayur. Ya, daunnya ya, bukan batangnya, daunnya. Daun kelor. Penelitiannya, mungkin sebagian sudah baca di feed saya, itu sangat banyak. Asam aminonya lengkap, lemak, minyak zaitun dia juga punya. Ya. Jadi ini bisa Anda kasih ke orang-orang yang ya kalau ibu bapak yang pengen punya keturunan atau mungkin anak yang baik juga, makalah sayur kelor, tidak mesti kapsulnya kan, sayur aja. Ya. Kalau misalkan kalau mau dibikin teh juga gampang. Nanti tehnya mungkin ada daun itu Anda keringkan, diangin-anginin gitu kan. Kering nanti seduh jadikan teh. Ya, juga bisa. Kemudian tadi bidara. Yang keenam timun. 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 Ya. Yang ketujuh labu. Ya, jadi labu Bapak Ibu sekalian adalah salah satu ciptaan Allah yang kalau saya boleh sarankan, kalau Anda yang ada penyakit-penyakit kayak GERD gitu kan, atau dispepsia atau sakit mah, salah satu makanan yang Anda cocok makan itu labu. Nanti cara bikinnya gimana? Nanti labunya di blender ya, kayak atau dipakai food maker gitu, yang sudah labu kuning ya, yang sudah matang ya. Kemudian dibikin kayak pergedel. Labunya dibikin kayak pergedel. Oke. Lalu dikasih suiran kurma, dikasih salt and pepper, lada hitam, sama garam, kasih minyak zaitun sedikit. Itu bisa jadi bubur bayi sama makanan buat orang-orang yang gangguan pencernaan. Rasanya gimana? Udah kebayang lah, enak banget, sangat enak. Labu. Sempat ada baca kemarin kan yang ada postingan, ada, saya nggak tahu itu ibu atau bapak, dia ngirim email atau apa gitu, dia bilang dia minum rempah, terus minum apa, jahe, kemudian kunyit segala macam, terus sisanya dia blender terus dibalurin ke kepala, rambutnya tumbuh lagi. Emang itu tidak heran, kenapa? Karena mereka ini mengandung antioksidan. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga bisa merontokkan lemak yang ada pada kulit kepala. Itu rahasianya saudara. Jadi gak heran, saya ada juga waktu itu ibu-ibu yang cerita dia ngasih suaminya ketumbar. Setelah rutin makan ketumbar, pastinya dia makan yang lain juga dijaga sih ya. Itu subhanallah, rambut suaminya yang memutih perlahan-lahan berubah menjadi kehitaman lagi. Tubuh kita kalau belum waktunya tua, dia akan kembali normal. Kalau belum waktunya tua. Kalau belum waktunya menopause, dia akan bisa balik normal. Bisa. Rata-rata kan menopause 55 tahun rata-rata. Tapi kalau 45 tahun, 43 tahun sudah menopause, berarti ada nggak beres dengan makanannya atau dengan pola pikirnya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kacang-kacangan, lentils. Ya, kacang-kacangan itu banyak. Ya. Ada, kalau Anda lihat ada kacang Arab, ya, kacang almond, pistachio, ya. Kedelai juga bagus, tapi kedelai yang organik, kedelai lokal, jadi jangan kedelai di GMO gitu, atau mungkin kacang-kacangan yang lebih baik ya, kayak misalnya kacang almond atau walnut atau hazelnut gitulah, seperti itu kacang-kacangan. Atau kacang apa ya? Nah, ini juga nih kacang. Ini kalau ini kacang India. Ya, kalau di supermarket namanya kacang dal. Mirip sama kedelai. Ya. Biasa dibikin untuk makanan, masakan. Kenapa India itu penduduknya banyak anak atau penduduknya banyak? Karena mereka gemar makan rempah. Terutama apa? Kunyit. Kunyit itu obat penyubur yang paling baik. Makanya tidak heran, saya tidak heran kenapa banyak yang hamil ya gara-gara minum ini, sama minum ini.
kunyit. Nanti cobain ya, enak. Kunyit, dia kupas lah gitu kan. Lalu ada slice tipis, potong-potong tipis, lalu masukkan ke dalam air panas, air dispenser aja cukup. Lalu kasih beberapa potongan serai. Sudah agak sedikit hangat, Anda masukin jeruk. Habis itu diaduk, kasih madu. Itu obat pencernaan yang paling baik. Ya. Obat maksudnya dia akan membersihkan pencernaan, rahim juga dibersihkan sama dia insya Allah. Ya. Kemudian yang ke-10, pisang. Oh 9 9 ya? Oh iya 9. Tin. Buat tin dan daunnya. Daun tin, daun zaitun, daun bidara, ya. Itu bagus ya. Ke-10 pisang. Cara bikin enzim dari pisang saya ajarin. Caranya pisang itu Bu, Pak, Anda blender nanti sama bawang putih. Baru saja sebentar langsung komen luar biasa. Anda tuh coba lihat, mie instan bau juga loh. Bau penyedapnya kan. Ya. Sosis yang biasa itu juga bau sintetik. Ini bau sedikit bawang putih sama pisang, dan bawang putih pun cuma secuil. Satu buah pisang gitu kan, satu pisang lah ya, satu buah pisang itu Anda kasih dengan ini bawang putih mungkin 1/3 atau setengah gitu, nanti di blender kasih madu. Itu akan jadi makanan yang sangat mengenyangkan di pagi hari. Dan jadi obat buat pencernaan juga. Pisang. Kemudian yang ke-11, daun-daun yang beraroma wangi. Ya misalkan kemangi ya, atau basil gitu kan. Kemudian yang ke-12 zaitun. Yang ke-13 kurma. Kalau Indonesia kaya dengan rempah-rempah dan rimpang-rimpangan, maka Allah menciptakan di daerah Jazirah Arab superfood yang terbaik namanya kurma. Jadi kurma ini buat sekalian, dia merupakan superfood yang paling baik. Jadi nanti kalau Anda mulai berdekatan atau bersahabat dengan kurma, maka kita bisa bikin sambal pun pakai kurma. Ya. Sambalnya pakai bawang putih, cabai rawit, kasih garam, digiling sama kurma, dimakan sama tempe. Tempenya mentah, enak. Udah ada nyobain? Enak kan? Bapak-bapak jangan ditanya lah, Anda mah tinggal terima beres aja. Minta bikinin sama ibunya. Pagi-pagi besok jangan lagi sarapan, jangan lagi minum teh, minum kopi, minumnya serai, kunyit. Judulnya kan mau sehat. Ke-14 delima. Delima nih Bapak sekalian, kalau ada yang punya plak di jantung, plak, dan masih memungkinkan untuk tidak dioperasi, maka cari delima, blender semuanya. Kulitnya sama buah dalamnya itu, bijinya itu, di blender semua. Karena dia bisa membersihkan plak-plak di jantung sama pembuluh darah. Itu dahsyatnya delima. Delima. Kemudian siwak ya. Siwak ini sebenarnya kalau bubuknya ada, atau kita bisa kumur-kumur pakai siwak. Kumur-kumur itu pakai bubuknya siwak, itu bagus. Kalau ada ketemu bubuk siwak. Kemudian yang ke-16 pohon perdu. Pohon perdu itu Indonesia banyak banget ya. Sambiloto, pegagan ya, kemudian daun dewa banyak. Nanti lihat aja perdu namanya. Kemudian yang 17 anggur. 18 jahe dan rimpang-rimpang yang lain. Tapi sebelumnya, please like dulu video ini, klik tombol like, dan yang paling penting, klik tombol subscribe bagi yang belum. Karena